Teknologi seharusnya menjadi alat yang bisa membantu hidup manusia agar lebih mudah, tetapi sekarang cenderung menjadi senjata yang memakan tuannya sendiri. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang teknologi adalah senjata yang memakan tuannya sendiri atau senjata makan tuan gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada dasarnya itu teknologi tercipta karena pola pikir atau pertanyaan manusia, atau bisa dibilang sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan manusia yang menciptakannya gitu ya. Seperti lampu kan itu dibuat karena pertanyaan atau penasaran manusia itu sendiri yang menemukannya gitu ya, Thomas Alva Edison. Dia mungkin berpikir bahwa bagaimana caranya setiap malam rumah itu bisa terang tanpa harus menyalakan api gitu ya. Tanpa menggunakan api, tanpa menggunakan bahan bakar. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan aliran listrik gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu, mungkin kita bisa bilang bahwa teknologi itu adalah bentuk lain dari filosofi. Karena filosofi yang kita setujui artinya adalah sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah manusia, bukan hanya sekedar teori tapi juga dipraktekkan. Gitu kan? Practical. Gitu kan? Nah, kita merasa sebagai manusia yang paling modern, gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa orang-orang zaman dahulu pun merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang paling modern. Karena dengan penciptaannya mereka sendiri gitu. Teknologi yang pada zaman itu mereka ciptakan. Gitu ya. Tetapi pertanyaannya sama bahwa kenapa teknologi itu menjadi senjata makan tuan gitu ya. Karena teknologi itu menjadi sebuah sebuah atau sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki. Gitu. Zaman sekarang, kita berbicara zaman sekarang ya. Kita ingin memiliki mobil yang baru. Kita ingin memiliki motor yang paling baru gitu ya. Kita ingin memiliki handphone yang paling canggih. Kita ingin memiliki rumah yang paling bagus, yang paling bahannya yang dibangun dengan bahan-bahan yang teknologi tinggi, anti rayap dan segala macamnya. Itu kan teknologi ya. Tetapi ketika kita tidak bisa mendapatkannya, maka kita akan sedih, kecewa, bahkan marah, bahkan menjadi orang yang tidak lagi logikal gitu ya. Menjadi orang yang tidak lagi mempunyai logika gitu. Mungkin kamu bisa
lihat atau baca di berita-berita, baik itu media sosial atau berita di televisi gitu. Orang ingin memiliki sesuatu sehingga mereka menghalalkan segala cara gitu ya. Dan sebenarnya teknologi itu kan, kalau di Stoik gitu ya, seperti harta, seperti mobil, seperti rumah, seperti uang, jabatan, itu adalah hal-hal di luar kendali yang tidak perlu kita risaukan gitu ya. Bukan berarti kamu tidak boleh memilikinya, tetapi ya itu tadi kenapa saya bilang senjata makan tuan, bahwa ketika kita tidak memiliki teknologi yang canggih hari ini gitu, kita merasa ingin memilikinya. Jika tidak mampu memilikinya, kita merasa sedih, merasa paling miskin sedunia, merasa tidak mampu, merasa merasa sedih, kecewa gitu ya. Pokoknya semua emosi-emosi negatif itu muncul karena kita tidak mampu untuk memilikinya gitu ya. Nah, Seneca pernah menulis dalam suratnya gitu, bahwa kita itu kaya bukan karena berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi berapa sedikit keinginan kita. Gitu ya. Ketika kita menginginkan hal yang sedikit, maka kita akan merasa hidup kita cukup dan kita tidak ingin apa-apa gitu. Bahkan ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki gitu ya, maka kita akan merasa orang yang paling kaya. Tetapi ketika kamu merasakan, oh saya ingin membeli baju yang bagus, yang mahal seperti orang-orang, memiliki mobil yang bagus gitu ya, memiliki motor yang baru, keluaran terbaru, handphone yang terbaru gitu, maka hidup kita itu akan fokus kepada hal-hal tersebut gitu ya. Dan ketika kita tidak bisa memilikinya, maka kita akan kecewa. Maka Stoik bilang dari Seneca itu, ya batasi keinginan kamu. Kendalikan impuls kamu untuk menginginkan sesuatu. Gitu. Jangan sampai hal-hal tersebut itu membuat kamu merasa khawatir, merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah. Dan bahkan demi hal-hal itu kamu melakukan hal-hal yang buruk gitu. Jadi sekali lagi, jangan sampai teknologi itu, hal-hal yang ada di luaran sana gitu, yang kamu lihat orang miliki gitu, jangan sampai mencederai kebahagiaan kamu gitu ya. Kamu harus bahagia dengan apa yang kamu miliki. Bahasa lainnya bersyukur. Dan kamu harus mengendalikan apa yang seharusnya kamu kendalikan, yaitu kendalikan impuls kamu. Kendalikan keinginan-keinginan kamu untuk memiliki sesuatu gitu. Kendalikan itu. Kenapa harus dikendalikan? Ya karena kita itu seorang stoik yang keutamannya itu ya goalnya itu adalah bahagia gitu. Bahagia dan usahanya itu ya dengan mengendalikan impuls kita, keinginan kita gitu. Bersyukur, dan ketika ada rasa keinginan, tanyakan kepada diri kamu, apakah hal yang kamu inginkan itu penting? Apakah hal yang kamu inginkan itu bermanfaat buat dirimu?
atau hal yang kamu inginkan itu hanya sekedar untuk menjadikan kamu menjadi seseorang yang dilihat mampu oleh orang lain gitu ya. Jika kamu masih memikirkan bahwa ketika saya tidak mempunyai mobil misalkan, saya akan dilihat orang lain sebagai orang miskin. Nah, itu salah itu ya. Kamu harus tanyakan kepada diri kamu bahwa apakah keinginan saya itu penting, necessary, atau bermanfaat gitu atau tidak gitu. Tanyakan kepada diri kamu. Begitu ya. Jadi jangan sampai teknologi itu menjadi senjata makan tuan yang kamu ingin miliki gitu ya. Jangan sampai kamu merasa sedih karena tidak memiliki sesuatu hal yang kamu inginkan. Kendalikan impuls kamu, kurangi keinginan kamu, dan tanyakan kepada diri kamu sendiri bahwa apakah saya membutuhkan ini? Apakah saya benar-benar menginginkan ini? Apakah keinginan saya ada manfaatnya? Gitu. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak hartanya, tetapi orang yang bisa mengurangi keinginannya. Demikian episode kali ini. Jangan lupa di follow podcast ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episodenya setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.